Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hapijah sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variasi. Siswa akan menjadi bosan jika guru selalu mengajar dengan cara yang sama. Kejenuhan dapat membuat siswa tidak berminat pada pembelajaran. Akibatnya, tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Nah, jadi variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton dan membosankan. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik, menarik perhatian siswa pada pembelajaran. Dengan demikian, keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Mengadakan variasi berarti melakukan tindakan yang beraneka ragam yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran, sehingga dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta membuat tingkat aktivitas siswa menjadi bertambah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhyiddin Usman bahwa mengadakan variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi di dalam proses pelajaran. Variasi ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam gaya mengajar guru, keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola interaksi dan kegiatan siswa. Sekian dari materi saya, akan disambung oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, nomor absen 12. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan keterampilan mengadakan variasi. Dalam Sumiyati dan Aminuyati tahun 2013, keterampilan mengadakan variasi ini, guru dituntut untuk terampil dalam mengubah tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam konteks belajar mengajar, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam memanfaatkan media belajar, serta variasi dalam pola interaksi kegiatan. Semuanya itu mengharuskan guru untuk terampil dalam menyampaikan materi sesuai dengan pembelajaran. Dapat 3 tujuan keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, agar anak tidak merasa bosan. Yang kedua, meningkatkan minat siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, siswa lebih fokus dan terlaksananya tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar siswa tidak merasa bosan. Dalam proses belajar mengajar ini, guru dituntut untuk mengembangkan variasi dalam mengajar. Guru juga menggunakan penekanan yang berbeda-beda dalam menjelaskan materi, dan juga menggunakan intonasi yang berbeda-beda. Yang kedua, meningkatkan minat siswa dalam belajar. Dalam mengadakan variasi ini, guru dapat menggunakan media dan bahan ajar, yang mana media ini dapat menunjang penyampaian dalam materi yang akan digunakan secara berbeda-beda agar lebih meningkatkan minat siswa terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga siswa tidak akan merasa bosan dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, siswa lebih fokus dan terlaksananya tujuan pembelajaran. Dengan siswa merasa tidak bosan saat proses pembelajaran berlangsung, siswa akan lebih fokus dengan materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Dan tentunya dengan mengadakan variasi itu juga, siswa akan lebih paham dengan materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Jessica Andrea Octavia. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang komponen keterampilan mengadakan variasi. Nah, menurut Abu Ahmadi, gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, atau perbuatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan menurut Syahminan Zaini, gaya mengajar adalah gaya atau tindak tanduk guru sebagai pernyataan kepribadiannya dalam menyampaikan pelajarannya kepada siswa. Dari definisi para ahli tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa
variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Nah, yang pertama yaitu ada variasi suara atau teacher voice. Nah, variasi suara ini adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dan cepat menjadi lambat atau sebaliknya. Nah, di sini suara guru itu hendaknya bervariasi pada saat menjelaskan materi, baik dalam intonasi, volume, suara, dan kecepatannya. Jika suara guru senantiasa keras atau terlalu keras, itu akan sulit diterima siswa karena siswa menganggapnya guru itu sedang marah-marah. Sebaliknya, jika suara guru terlalu lemah, lembut, itu akan terdengar tidak jelas bagi siswa dan mungkin akan tidak bisa menjangkau seluruh siswa di dalam kelas, terutama yang duduk di paling belakang. Nah, hal ini akan mengakibatkan siswa akan mengabaikan gurunya dan kurang memperhatikan pada materi yang disampaikan. Nah, yang kedua ada pemusatan perhatian atau posisi perhatian siswa diistilahkan terpusat pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan guru dengan perkataannya, misalnya, perhatikan ini baik-baik anak-anak. Nah, ini penting sekali. Itu bisa ditekankan dari kalimat-kalimat tersebut. Ada lagi, perhatikan dengan baik. Ini agak sukar dimengerti. Nah, seperti itu mungkin. Nah, yang ketiga ada kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silence. Nah, dengan adanya kesenyapan, kebisuan guru atau seringan diam yang tiba-tiba dan sengaja guru saat menjelaskan sesuatu merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Mengapa seperti itu? Karena kebanyakan para siswa itu mendengar penjelasan guru dari muka guru. Misalnya saja nih, guru sedang menjelaskan pelajaran sudah berlangsung selama 5 menitan. Sedangkan ada salah satu anak yang duduk di paling pojok itu sedang asik sendiri, tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Sedangkan anak-anak lain memperhatikan penjelasan dari guru. Ketika guru tersebut tiba-tiba diam dan melihat salah satu objek yang dilihatnya atau salah satu siswa yang duduk di paling pojok tersebut, maka otomatis kebanyakan anak-anak itu akan menengok ke belakang karena seperti saya bilang tadi bahwa kebanyakan anak atau siswa itu mendengarkan penjelasan guru itu melihat dari wajahnya atau mukanya sambil memperhatikan guru tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, di situ guru kan berhenti sebentar sambil mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas atau pada siswa yang sedang asik sendiri tadi. Nah, melihat tingkah laku guru yang diam tersebut dan banyaknya pandangan siswa-siswa lain melihat ke arahnya, otomatis anak tersebut akan tahu bahwa dia diperhatikan oleh guru dan akan memperhatikan penjelasan guru lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jola Tifa, nomor absen 44. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Jessica, yaitu mengadakan kontak pandang dan juga gerak. Jadi sebaiknya pada saat guru berbicara atau menjelaskan itu lebih baiknya pandangannya itu mengarah kepada seluruh siswa, seluruh kelas. Guru tidak fokus melihat pada satu tempat, guru juga tidak sepenuhnya menatap mata setiap siswa setiap menitnya. Jadi arahkan bahwa pada umumnya guru sedikit bertatapan mata dengan murid yang berduduk jauh di sudut kelas. Nah, biasanya murid ini cenderung nakal atau tidak memperhatikan tempat duduk. Lalu yang kelima, gerakan badan dan juga mimik. Jadi aspek ini penting di dalam berkomunikasi. Jadi gunanya itu untuk menarik perhatian dan juga memberikan kesan dan juga pendalaman di dalam pendalaman makna dari pesan lisan yang telah disampaikan. Yang keenam, menggantikan posisi guru di dalam kelas. Nah, di sini gunanya untuk mempertahankan perhatian siswa agar siswa itu tetap fokus di dalam proses pembelajaran. Ada juga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membiasakan bergerak bebas di dalam kelas. Jadi gunanya itu untuk menanamkan rasa dekat kepada siswa sambil mengontrol tingkah laku siswa. Yang kedua, jangan membiasakan menerangkan sambil menulis menghadap papan tulis. Lalu yang ketiga,
Jangan membiasakan menerangkan dengan arah pandang ke langit-langit, ke arah lantai atau keluar kelas, tetapi arahkan pandangan kita mengarah menjelajahi seluruh kelas. Lalu yang terakhir, bila ingin mengobservasi seluruh kelas, bergeraklah perlahan ke arah belakang dan dari belakang ke arah depan. Gunanya itu untuk mengetahui tingkah laku siswa. Mungkin sekian materi dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini melanjutkan materi berikutnya, yakni tentang variasi dalam pemanfaatan media. Yang mana sudah dikatakan oleh teman-teman yang lain bahwa variasi di dalam sebuah media atau sebuah pembelajaran itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya variasi itu akan menekan tingkat kejenuhan dan kebosanan anak, dan juga membuat pembelajaran lebih menarik dan variatif, tidak monoton. Nah, jadi untuk variasi dalam pemanfaat media ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni media yang dapat didengar, yakni audio, yang dapat dilihat visual, terus didengar sekaligus dilihat yaitu audio visual, dan yang dapat diraba atau dimanipulasi dan digerakkan yakni motorik. Nah, jadi setiap anak itu mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Jadi ada yang anak dominan pada pemanfaatan media visual, audio, motorik, or audio visual. Jadi setiap pembelajaran yang dikombinasikan dengan media dan medianya divariasikan, dan di sini ada beberapa variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Di antaranya untuk variasi alat atau media yang dapat dilihat atau visual, seperti contoh media grafik, bagan, flowchart, poster, gambar, dan lain-lain. Dan untuk variasi alat media yang dapat didengar atau audio meliputi rekaman suara, suara radio, musik, deklarasi puisi, sosiodrama, dan lain sebagainya. Dan untuk variasi alat atau bahan yang dapat digunakan dan dilihat atau audiovisual, yakni misalnya seperti film, televisi, slide proyektor, dan lain-lain. Dan untuk variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik, diantaranya itu adalah seperti lilin. Nah, jadi materi berikutnya yaitu adalah tentang variasi dalam pola interaksi. Nah, komponen keterampilan mengadakan variasi dalam kelas adalah mengubah pola dan tingkat interaksi antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid lainnya. Pola umum interaksi tersebut sangat beragam, mulai dari situasi kegiatan yang sepenuhnya didominasi oleh guru sampai kepada kegiatan yang bekerja sendiri-sendiri secara bebas. Hal ini bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Penggunaan variasi pola interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa agar kegiatan pembelajaran tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, suasana kelas pun menjadi hidup. Susunan atau bentuk kelas dapat diubah sesuai dengan kegiatan belajar tertentu. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil atau tukar pendapat melalui diskusi atau melakukan demonstrasi tanpa campur tangan guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Dapat pula guru berbicara atau membantu murid secara perseorangan, atau dapat juga memberi pelajaran kepada seluruh kelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang memberi kesempatan kepadanya. Kegiatan belajar di mana siswa ikut berpartisipasi dapat bermacam-macam. Di samping mendengarkan guru,
atau berpartisipasi dalam diskusi kelas, murid dapat juga ikut serta dalam kelompok-kelompok kecil, misalnya menyelesaikan suatu proyek tugas atau bekerja sendiri. Nah, jadi dengan mengubah pola interaksi guru dengan sendirinya, mengubah kegiatan belajar murid, tingkat dominasi guru dan keterlibatan murid, juga tingkat tuntutan kognitif serta susunan kelas. Itulah materi variasi dalam pola interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nur Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penggunaan keterampilan variasi. Nah, agar penerapan variasi ini bisa mencapai sasaran pembelajaran secara efektif, maka diperlukan beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu bertujuan. Nah, variasi stimulus yang dikembangkan dalam pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Nah, tujuan variasi itu harus sejalan dan diarahkan untuk menunjang penerapan tujuan pembelajaran. Nah, karena variasi stimulus harus memperhatikan kesesuaian antara materi, karakteristik siswa, latar belakang sosial budaya, dan faktor kemampuan guru dalam melaksanakannya. Nah, yang kedua yaitu fleksibel. Variasi stimulus yang dikembangkan itu tidak boleh baku, sehingga setiap jenis variasi yang digunakan memungkinkan untuk dapat diubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan tuntutan yang terjadi secara spontan pada saat terjadinya pembelajaran tanpa harus mengganggu proses pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu lancar dan berkesinambungan. Nah, setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran itu harus berjalan secara lancar. Nah, perpindahan dari suatu bentuk stimulus ke stimulus pembelajaran lainnya dalam rangka menerapkan stimulus pembelajaran bervariasi, semuanya itu harus merupakan suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses mengajar. Keempat, yaitu wajar atau tidak dibuat-buat. Nah, setiap jenis stimulus yang dikembangkan itu sebaiknya berjalan secara wajar atau secara alamiah dan berkaitan langsung dengan konteks pembelajaran yang saat itu sedang dibahas. Nah, sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan atau kaku. Nah, yang kelima yaitu pengelolaan yang matang. Nah, ada beberapa jenis atau bentuk stimulus yang diterapkan dalam pembelajaran itu kadang sifatnya itu rumit, sehingga membutuhkan beberapa tenaga atau beberapa personil tambahan agar penerapan variasinya itu berjalan sesuai. Nah, penerapan variasi yang seperti ini itu harus direncanakan dan dikelola secara lebih matang agar dapat berjalan secara lancar dan tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, karena penerapan variasi yang dikelola secara matang ini, maka dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.